والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Saudaraku, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini, rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah SWT masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Kecuali Pak siapa nggak hadir nih? Pak Asrofi sibuk komunitas. Pak Raja kemana? Pulang kampung. Ya, kita manfaatkanlah ya. Kita manfaatkan umur yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala karena berjalannya waktu ini Allah katakan manusia itu kebanyakan berada dalam kerugian ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi ada empat perkara yang bisa mengeluarkan kita dari kerugian itu, yaitu iman, amal soleh, nasihat menasihati dalam kebenaran, terus nasihat menasihati dalam kesabaran. 4 itu. Termasuk ayat yang akan kita baca, yang akan kita pelajari ini adalah salah satu bentuk kerugian, yaitu ayat kita kan masuk ayat yang ke-5 ya. Allah berfirman, summa radadnahu asfala safilin. Artinya kemudian, summa itu artinya kemudian. Radadna, kami kembalikan hu, insan tadi, asfala safilin, dalam derajat yang serendah-rendahnya. Asfal itu sudah paling rendah, safilin derajat yang rendah. Jadi posisi yang paling rendah dalam derajat yang rendah. Kalau posisi yang paling rendah di derajat yang tinggi kan masih tinggi ya. Derajat yang rendah tapi di posisi yang tinggi itu masih tinggi. Tapi kalau derajat yang rendah di posisi yang rendah itu berarti paling rendah. Nah, ini kita akan bahas karena kemarin sudah kita bicarakan bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Ahsan. Jadi sudah di ahsan bisa kembali ke asfal. Nah, gitu. Ahsan itu bentuk yang paling baik, asfal derajat yang paling rendah. Bisa juga dengan kata lain, ahsan itu derajat yang paling tinggi, lalu asfal yang paling rendah. Kok bisa makhluk yang derajatnya tinggi ini bisa meluncur ke bawah menjadi yang paling rendah? Ini ada beberapa tafsiran ya, ada beberapa tafsiran mengenai ayat ini. Yang pertama adalah summa radadnahu asfala safilin, itu maksudnya dikembalikan ke dalam keadaan yang lemah.
Gitu. Rodatna itu kembali. Kembali itu berarti kan pernah di situ. Ya kan? Saya kembali ke rumah, berarti saya pernah di rumah itu terus pergi, terus balik lagi, gitu kan? Makanya kata rodatna ini kami kembalikan ini berarti ke kondisi yang pernah kita alami. Jadi sebelum menjadi bentuk yang sempurna, itu kita pernah mengalami bentuk yang atau keadaan yang lemah. Jadi kita kan lemah, terus kuat, lemah lagi gitu ya. Manusia ini kan lahir lemah, lama-lama kuat, melemah lagi kan. Gitu. Jadi maksudnya yang pertama tafsiran dari asfala safil ini adalah usia tua yang membuat fisik tadi menjadi melemah. Yang sebelumnya itu di puncak kekuatan, sekarang sudah di puncak di puncak kelemahan, di derajat yang paling lemah. Dari orang yang paling kuat menjadi orang yang paling lemah. Maka ilal ladzina amanu wa amilus sholihat itu, ini penafsiran yang pertama ya. Bahwa siapa yang di saat kuatnya, siapa yang di saat mudanya itu beramal soleh, beriman beramal soleh, maka di saat tuanya, saat lemahnya, dia tetap mendapatkan pahala amal solehnya. Nah, ini pemahaman pertama, tafsiran pertama. Karena falahum ajrun ghairu mamnun, itu ayat yang ke-6. Mereka mendapatkan pahala yang tiada putusnya. Kita pernah lemah, lalu kemudian kuat. Pada saat kuat ini kita beramal soleh. Nanti pada saat tua tentu sudah terkendala kita beramal soleh. Misalnya di waktu muda rajin, ini sekarang ini termasuk Bapak ini masih kategori kuat ya. Masih muda ini, bukan udah tua. Pak Selamat aja masih kerja ngangkat sawit masih kuat. Kalau saat ini kita rajin misalnya puasa Senin Kemis misalnya. Senin Kemis terus rajin. Nanti pada saat tua, usia tua menyebabkan kita tidak mampu berpuasa. Itu kita masih ditulis atau kita masih mendapatkan pahala dari puasa yang biasa kita lakukan di waktu muda. Karena niat kita tidak berubah. Pokoknya kalau ketemu Senin, ya saya puasa. Cuman sekarang udah tua, jadi niatnya sih mau puasa. Cuman nanti kalau dipaksakan puasa jadi masalah bagi orang lain gitu kan. Maka Allah tetap memberikan pahalanya. Yang suka tahajud waktu masa mudanya, sebelum dia masa lemahnya itu tahajud terus. Ketika sudah mulai melemah dia nggak sanggup tahajud, itu tetap diberi pahala tahajud. Ini penafsiran yang pertama. Baca Quran. Kan kalau kita sudah tua ini terkendala. Termasuk misalnya kayak mertua saya tuh sekarang sakit kakinya tuh nggak bisa ke musola kan. Udah tua nggak bisa. Bukan Pak Serapi. Kepikir Pekanbaru. Udah lanjut aja situ nggak apa. Biar di depan paling nampak nanti. Tapi dari belakang namanya. Itu waktu beliau kan di samping rumah mertua saya itu ada musola. Ada musola ya. Nggak pernah absen lah ke musola. Sekarang kan nggak bisa lagi karena kakinya sakit. Nah, itu bisa tetap mendapatkan pahala seperti pada saat dia zaman mudanya dulu. Coba dicek Pak. Kalau Pak Asrofi di situ terhalang nggak? Kalau terhalang kita singkirkan aja beliau. Enggak dilihat, terhalang enggak? Enggak, biar aja itunya, Pak Asrofi aja yang ini. Nah, tempat yang longgar Pak. Udah oke, dah cukup. Nah, biar di YouTube-nya bagus nanti. Ya. Nah itu ya. Ini itu karena ada kata-kata rodadena ini berarti keadaan yang pernah kita alami. Ya. Jadi dikembalikan itu sama dengan waman nu'ammirhu nunakishu
fil khalq dalam surat Yasin. Siapa yang dipanjangkan umurnya, dia akan dikembalikan kepada awal penciptaannya. Jadi kalau dulu itu lahir jadi bayi, kalau umur kita terlalu lama ya jadi bayi lagi. Kelamaan gitu. Makanya kalau bisa Pak Pri nggak usah terlalu tua kali lah. Soalnya merawat bayi tua ini susah. Kalau merawat bayi muda, bayi kecil itu segala harapan itu. Ya, harapan tertumpah. Jadi karena adanya harapan itu tadi, orang tua tuh nggak merasa capek. Wah, inilah anak saya nanti yang jadi anak soleh, jadi tentara, nanti jadi harapan semuanya. Jadi ini. Sehingga nggak capek, nggak terasa capek. Nggak apa-apa saya bersusah payah, nanti anak saya akan jadi ini, jadi ini. Tapi kalau si bayi ini udah tua, Pak, harapannya nggak ada. Makanya harapan anaknya supaya cepat mati. Itulah makanya kasih sayang orang tua itu nggak bisa dibalas oleh anak. Karena kalau orang tua mengasuh anaknya waktu kecil tuh dengan harapan, sehingga dengan penuh kasih sayang. Tapi kalau anak merawat orang tua, itu cita-citanya kapan meninggalnya nih? Sudah 2 tahun kayak gini terus ini. Nah itu seperti itu. Makanya nggak bisa dilawan itu jasa orang tua itu. Ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, pemahamannya adalah bahwa dengan potensi yang sangat baik, ahsan tadi, potensi manusia yang sangat baik, baik itu potensi fisiknya yang paling bagus, akalnya yang paling bagus, hatinya yang paling bagus gitu ya. Ahsan itu nanti bisa si orang itu tadi hanya kembali dinilai seperti jasadnya saja. Dinilai jasadnya saja. Ketika rohaninya itu tadi rusak, yang membuat kita bernilai tinggi itu kan rohaninya ya. Pikiran kita beda dengan kambing, sapi, kan pinteran kita kan. Hatinya lebih canggih kita gitu. Tapi ketika rohaninya ini buruk, rusak, maka nilai manusia itu kembali dinilai seperti dulu sebelum ditiupkan roh. Sebelum ditiupkan roh itu berarti jasad. Gitu. Itulah ketika manusia itu hanya dinilai dari jasadnya, dia menjadi makhluk yang paling rendah. Coba kalau kambing dipotong mati kan, bisa nggak dijual? Bisa. Orang banyak mencari, ya kan? Ayam dipotong mati, kadang-kadang ayam ketabrak pun kalau yang mau makan masih mau makan itu. Ya kan? Padahal bangkai kan haram, tapi yang mau makan masih ada yang mau makan. Coba kalau manusia yang mati, Pak, siapa yang mau ngambil? Dekat-dekat aja. Orang mati itu kelamaan di rumah kita, serem lama-lama rumah itu. Kebawa ngeri gitu. Jadi sangat rendah nilai jasad kita ini kalau ditinggalkan roh. Coba sekarang contoh yang lain biar sampean tambah paham. Ada artis cantik luar biasa. Siapalah contohnya yang sudah mati kan? Ini Kardila misalnya ya. Penggemar di Kardila Mas Rafil. Nah, itu dia itu Pak, menarik, cantik, dibayar mahal. Itu kalau masih ada rohnya, masih ada rohnya. Rohaninya itu masih normal. Tapi kalau ditinggalkan roh, karena nilai manusia ini di rohnya ini. Kalau ditinggalkan roh, dijual potongan pun nggak ada yang mau. Ya kan, disuruh nemani Pak Roni, nemani Kardila agak seminggu gitu ya nggak mau itu. Karena jasad itu kalau ditinggalkan roh, dia semakin rusak, berbau, kemudian rusak.
Ini nilai utama kita ini, walaupun fisik kita ini Pak paling bagus di antara yang lain, tapi nilai utama kita itu di roh. Makanya kalau roh sampean itu nggak diperbaiki, jadi rusak, hati jadi rusak, maka nggak bisa beriman, nggak bisa beramal soleh. Maka yang bisa beriman dan beramal soleh, ya yang rohnya itu bagus, rohaninya itu sehat, baru dia bisa beriman, bisa beramal soleh. Makanya ilal ladzina amanu wa amilus sholihat itu. Nah kemudian yang falahum ajrun ghairu mamnun ini, pahala yang tiada putusnya ini di mana? Di dunia dan di akhirat. Nah, jadi falahum ajrun ghairu mamnun itu adalah sampai kepada surga nanti. Pahala yang tidak terputus. Khalidina fiha abada. Padahal kita beramal hanya beberapa tahun, 60 tahun, 70 tahun, tapi pahalanya tidak terputus. Itu ya pemahamannya. Kalau yang pertama tadi kan pahalanya tidak terputus dengan amal-amalnya yang masih muda, walaupun sudah tua tetap dapat amal itu. Kalau yang pemahaman yang kedua ini, ketika seseorang itu bisa memperbaiki rohaninya, maka nilai dirinya pun menjadi naik, tidak menjadi rendah, sehingga dia bisa beriman, bisa beramal soleh, maka dia pun mendapatkan pahala yang tidak terputus dari mulai dunia ini diberikan sedikit-sedikit. Jadi di dunia ini tuh balasan sedikit-sedikit aja yang dikasih Allah itu. Yang lebih banyaknya itu nanti di akhirat. Bahkan kadang-kadang ya malah ada yang nabi itu miskin ya. Padahal nabi itu amalannya luar biasa banyaknya, pahalanya luar biasa banyaknya, tapi dia hidupnya miskin, berarti balasan dari amalannya itu sangat sedikit hanya diberikan di dunia. Yang lebih banyak adalah di akhirat nanti. Kalau kita pahalanya tidak seberapa, sudah banyak pula diberikan di dunia, sisanya tinggal segitu. Makanya surganya ya di bagian bawah-bawah. Ya, tapi nggak apa-apa, yang penting masuk surga gitu. Lawan kita ini pahalanya sedikit, yang dikasih di dunia sudah banyak. Rumah kita ini Pak, rumah yang sampean bangun itu, termasuk rumah saya, rumah Pak Slamet itu, kalau dibandingkan rumah Nabi itu ya jauh gitu loh. Maksudnya lebih bagus kita gitu. Sementara amal kita sedikit, dikasihnya udah banyak kayak gitu. Nabi dulu paling jalan kaki, naik onta, kita naik mobil. Diberikannya lebih banyak. Makan kadang Nabi kadang makan, kadang tidak. Kita kalau belum kekenyangan itu belum berhenti. Nabi sudah lapar baru makan. Belum kenyang sudah berhenti. Kalau kita ya agak mirip, cuman beda sedikit aja. Belum lapar sudah makan, kalau belum kekenyangan belum berhenti. Nah, ini ya kan? Nah, itu. Ada sampai ulama itu yang istilahnya bersair untuk dirinya sendiri ya. Kamu ini tidur di atas kasur yang tinggi, yang empuk. Sedangkan Nabi tidur di pelepah kurma yang kadang-kadang membekas pelepahnya itu. Tetapi kamu berdoa wa tawaffana mal abror. Ya Allah, matikan aku bersama orang-orang yang baik. Apa enggak malu gitu? Maksudnya syair itu untuk dirinya sendiri, untuk kita masing-masing ini. Kamu minta dimatikan seperti orang yang baik. Orang yang baik itu ya diantaranya para nabi. Tapi kamu hidupnya tidak sama. Kan berarti ketinggian itu mintanya itu. Kita kalau nggak segini spring bednya tuh sampai tenggelam orangnya, nggak bisa tidur.
Baju kalau nggak 3 lemari itu masih kredit terus. Udah segitu banyaknya itu masih kredit terus. Coba. Ya, harus mulai disamakan Pak ya. Harus mulai disamakan dengan Nabi. Nah, jadi asfala safilin ini Pak, ini termasuk satu dari khusrin yang disebutkan di surat Al-Asr itu. Kerugian ini. Manusia itu semuanya kan diciptakan bagus sih. Ahsan. Malah kalau orang-orang barat itu ahsannya luar biasa fisiknya ya, ganteng-ganteng gitu. Putih, ganteng, tinggi, atletis, mancung. Kan ahsan betul itu. Ya. Tapi insan yang ahsan tadi lafi khusrin. Nanti dia akan menemui kerugian. Ilal ladina amanu kan gitu, ilahnya kan sama ini, ilal ladina amanu wa amilus shalihat. Nah, khusrin itu tadi salah satunya adalah mendapatkan derajat yang paling rendah. Jadi asfala safilin itu nanti berarti yang kedua tadi, pemahaman yang kedua, asfala safilin itu ya neraka ujungnya. Kalau penafsiran yang pertama kan asfala safilin itu lemah di waktu tua. Tapi di dalam pemahaman yang kedua tadi, asfala safilin itu adalah tempat yang paling rendah, yaitu di dalam neraka. Itu biasanya ada dalam kurung neraka gitu biasanya. Di terjemahannya. Enggak ada ya? Ada yang dalam kurung ya? Ada ya? Nah, biasanya ada terjemahannya itu. Berarti itu pakai penafsiran yang kedua. Jadi yang dimaksud dengan apa namanya itu rodadena itu adalah dikembalikan, sebelum dikembalikan nilainya hanya fisik saja, yaitu seperti janin yang waktu itu belum ditiupkan roh. Coba kalau anak itu lahir nggak ada rohnya, langsung diapakan? Kubur, nggak ada gunanya. Masih mending ayam tuh, masih digoreng. Gitu loh maksudnya asfala safilin itu. Hanya dinilai fisiknya saja. Soalnya kita ini kalau sudah ditinggalkan roh itu gimana ya fisik manusia dia? Jelek itu loh Pak. Jelek luar biasa. Yang bikin indah itu roh itu. Karena kita bisa senyum. Kadang-kadang kalau ada orang yang pinter itu walaupun mukanya jelek itu nampak cakep loh, karena pinternya dia ya, karena ilmunya ini. Kan banyak orang-orang yang profesor-profesor itu kan jelek sih Pak malah fisiknya, tapi dia karena pinter, istrinya cantik. Iya kan? Nah, itu. Jadi terbawa oleh isi rohnya, bukan isi fisiknya. Sebaliknya tinggi, besar, atletis itu, tapi pelengong gitu. Akalnya kurang. Berapa mau dihargai itu? Jadi fisik ini nggak ada harganya, ya kan? Ada orang tinggi, cakep, jadi bintang film, dipuja-puja. Terjadi kecelakaan, akhirnya dia seperti stres gitu, gila. Ya, nggak ada lagi yang mau bayar dia. Yang dulu sekali tampil mungkin ratusan juta. Ketika rohaninya yang cedera, rohaninya yang hilang, ya masuk rumah sakit jiwa. Ini pentingnya rohani, tapi manusia itu nggak paham Pak kebanyakannya. Yang diurusi jasmaninya terus. Nong sampean tuh ngasih makan jasmani itu setiap hari, ngasih makan rohani seminggu sekali. Apa nggak kurus kering rohaninya itu? Udah seminggu sekali kayak gini, kalau ada halangan nggak berangkat, jadi dua minggu sekali. Sampai nggak seimbang. Sementara digunakan terus tenaganya. Sampai gunakan untuk sholat, sampai gunakan untuk baca Quran. Itu supaya nggak malas ibadah kan memakai energi itu. Jadi semakin rajin sampai ibadah itu nanti semakin habis energinya Pak. Bukan semakin semangat, bukan. Karena dia memanfaatkan energi iman itu. Nanti lama-lama sholatnya itu ya melayang kemana-mana, lama-lama nggak ada rasanya, tahu-tahu salam. Itu menunjukkan baterai mau habis. Jadi itu lowbat, baterai mau habis itu.
gitu. Maka dicas seperti itu. Nah, kalau makanan fisik itu ya fisik ya. Makanan fisik sampai udah tahu semua ya, macam-macam, ada lontong, ada daging. Tapi kalau makanan rohani itu dari asalnya roh itu. Rohani itu dari mana? Dari Allah. Wa nafakha mir ruhi, dan kami tiupkan rohku, kata Allah. Roh itu dari Allah. Jadi makanannya dari sono, dia dari langit ibaratnya gitu. Jasad ini dari bumi ya, makanannya yang di bumi. Kalau roh itu dari langit, makanannya yang di langit. Makan dari langit itu ya wahyu, kan dibawa malaikat Jibril tuh. Malaikat Jibril tuh di langit apa di bumi? Iya kan? Dari langit. Diriwayatkan Al-Quran itu kan dari langit, dari Lauh Mahfud namanya, langit yang paling atas, itu dibawa ke langit dunia, turun. Makanya istilahnya itu nuzulul Quran. Apa itu artinya? Nuzulul Quran, turunnya. Inna anzalnahu fi lailatil, kami turunkan. Berarti turun itu dari mana ke mana? Dari tempat yang tinggi ke tempat yang paling bawah. Berarti dari ketinggian. Makanya cocok, rohani itu dikasih makan Al-Quran cocok, karena roh itu juga dari Allah. Allah itu di tempat yang tinggi, di langit. Kan di ayat itu fasawwahunna sab'a samawat gitu kan. Allah itu menuju ke langit dan menciptakan yang di langit itu. Nah, alal arsyistawa, walaupun kita tidak boleh membayangkan dan tidak diwajibkan membayangkan bagaimana Allah itu bersemayam itu. Istawa itu bersemayam. Allah tidak bisa kita jangkau zatnya gitu. Tapi yang jelas dari tempat yang tinggi, kemuliaan. Makanya roh itu makanannya ya yang dari langit. Itu dulu pernah digambarkan oleh Allah di saat peristiwa Bani Israel itu. Ketika Bani Israel itu dikasih makan dari langit. Nah, Bani Israel itu pernah dikasih makanan dari langit, namanya manna dan salwa. Surat Al-Baqarah, coba dibuka. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua ya. Lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Lan nasbiru. Itu ayatnya. Tunggu. Coba dicari di Androidnya ada Pak, itu Pak Roni, aplikasi Al-Quran tadi ini lepas ini halamannya. Ditulis salwa gitu, salwa ada pencariannya. Ini lepas ini soalnya dari halaman 6 terus mana ini? Saking seringnya dibaca sama Mbak Kaji. Begitu masuk aja langsung halaman 4. Hah? Ya, tapi bagus Al-Quran itu kalau ini, kalau ada rusak berarti dibaca dia kan. Ada Pak? Atau adas gitu, adas coba. Adas, ketik adas di pencarian. Lupa ini ayatnya, ada dia. Surat Al-Baqarah dicari terus diketik adas gitu. Kalau ayatnya saya ingat. Lam nasbir ala tu'ami wahidin fada'ulana yukhrij lana min bakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha
Qala atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Ihbitu misron. Ada orang ini di pencarian, coba Mesir. Dia di aplikasinya itu di pencarian, coba sini. Aplikasi Al-Qur'annya. Dia pencariannya di mana nih Pak? Sini ya. Oh, ini enggak ada pencarian. Hah? Tidak. Di Quran Batajil ya. Enggak ada juga ini. Juga angel dia mencarinya. Yang Quran yang iya itu. 61. Nah itu ada kan? Nah, ini. Tapi nanti rekamannya nanti. Iya, jangan ada situ. Ya, 61. Coba dibuka. Surat 2 ayat 61. Mana tadi, Bah? Rekamannya mana lagi? Nabi Musa, Pak ya. Itu mati rekamannya. Ya. Iya, gitu kan. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin, gitu kan. Dan ingatlah ketika kalian wahai Bani Israel berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, lan nasbiru ala ta'ami wahidin. Kami tidak sabar kalau memakan makanan yang satu ini, yang satu jenis ini. Maksudnya kalau bahasa kita ya bosan. Nabi Musa bosan lah, masa tiap hari makan mana, makan salwa, padahal itu makanan dari surga itu. Ini orang Bani Israel. Fad'u lana rabbaka, cobalah mintakan lagi ke Tuhanmu. Yukhrij lana mimma tumbitul ard, ya makanan-makanan yang keluar dari bumi gitu loh. Jangan yang dari langit aja, bosan kami. Bani Israel itu kayak gitu tuh. Mim bakliha, dari apa itu? Bawang merah. Yang pertama apa? Bawang putih dulu ya. Wa kisaiha. Dan habis bawang putih apa? Kacang. Wa fumiha wa adasiya, kacang. Itu apa aja Pak di situ Kak? Disebutkan Pak. Berarti pertama sayur mayur kok langsung bawang putih. Hah? Ketimun. Yang pertama itu loh. Berarti ketimun ya. Sayur dulu. Berarti bakliha, ketimun. Terus habis itu apa? Bawang putih. Oh, berarti yang pertama bakliha itu sayur, wakisaiha, timun, wafumiha, bawang putih, wa adasiha dan kacang adas, wabasoliha dan bawang merah. Itu kan bumbu dapur. Dikasih makanan dari langit nyarinya malah kacang, timun, merah, kacang, bawang putih, bawang merah, iya kan? Nah itu. Maka Nabi Musa menjawab, qala. Nabi Musa menjawab, atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Apakah kalian ingin mengganti ya sesuatu yang rendah kalian gunakan untuk menukar dengan sesuatu yang lebih baik ya. Untuk mencari yang rendah itu kalian korbankan yang lebih baik. Ihbitu misron, kalau seperti itu pergilah kamu ke Mesir, kembali ke Fir'aun sana loh. Fa inna lakum mas'altum, di sana banyak timun. Ngapain saya harus doa pada Allah? Menjaluk timun ini dadak berdoa daripada Allah itu. Maksudnya memberi pelajaran kepada mereka bahwasanya yang dari Allah itu lebih baik. Kok kamu malah bosan yang dari Allah? Dari langit itu cocok untuk kamu, malah kamu menginginkan yang dari bumi. Wa duribat alaihimudillah, maka
mereka ditimpa kehinaan, kerendahan ya, derajat yang rendah, wal maskanatu dan kemiskinan, wabau bighadabi minallah, dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah. Inilah dari ayat ini sehingga di surat Al-Fatihah itu ada al-maghdub. Al-maghdub itu golongan yang dimurkai. Itu disebutkan bahwa yang kembali kepada Allah dalam keadaan dimurkai itu orang-orang Yahudi. Gitu. Karena mereka mengganti yang baik dengan yang buruk. Dikasih Al-Quran, kalau kita ini dikasih Al-Quran, itu sangat baik bagi rohani kita. Sampai yang digolai ya tetap lontong, apa jenis, kalau malam kayak ini miso, bakso, kawan-kawannya ini loh dikasih makan Quran, dia tetap nyarinya ya bakso, sate yang dari bumi, tidak mau makanan yang dari langit. Jadi sebagian kawan kita yang tidak mau ngaji itu ya lagi nyari yang di bumi itu. Kalau nggak percaya tengok lagi. Ada yang nyari bandrek, ada yang pokoknya nyari perkara-perkara yang di bumi itu. Sedangkan kita ini sedang mendapatkan makanan yang dari langit. Maka kalau kita begitu suka-sukanya itu yang dari bumi, terus artinya ngurusin fisik saja. Pokoknya kalau urusan bumi ini kan kita kan tinggal di bumi nih. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, wah kalau bisa yang paling bagus. Tapi kalau roh ini yang dari langit itu nggak diperhatikan, sampai kurus kering compang-camping rohnya itu nggak dikasih makan, nggak diperhatikan. Kalau begitu yang kamu lakukan, pertama apa tadi mendapatkannya? Dillah. Dillah itu kehinaan. Makanya asfala sapilin itu tadi, derajat yang paling rendah. Wal maskanah, miskin. Antum itu sudah tahu belum bedanya orang kaya sama orang miskin itu apa gitu? Orang kaya itu yang kayak mana, orang miskin itu yang kayak mana? Sudah tahu belum bedanya? Ini ilmu ini loh Pak, ilmu. Kalau nggak kawan nggak saya kasih tahu nih. Orang kaya itu berarti orang yang tidak butuh. Secara bahasa Arab, kaya itu goni itu tidak butuh. Orang miskin itu orang yang butuh. Jadi walaupun mobilnya 10, dia masih butuh terus. Ya miskin itu orang ini. Masih nyari butuh terus dia tuh. Nah, tapi walaupun kita punya sederhana, tapi kita udah nggak butuh itu. Maksudnya nggak butuh itu ya tidak di situ pikiran kita ini kepada Allah itu yang kaya. Jadi bedanya kaya miskin tuh di situ. Wah ini rumahnya bagus pasti orang kaya. Ya belum tentu, karena kaya dan miskin itu di dalam hati. Kalau dia masih mencari terus siang dan malam nggak tentu arah, miskin dia itu sebenarnya. Miskin. Nah, sampean yang nggak punya apa-apa, tenang di sini, insya Allah kaya. Itu. Lah sudah nggak punya apa-apa, nyari juga nggak dapat apa-apa. Sudah. Disyukuri yang ada. Ketika kita mensyukuri yang ada, disitulah kekayaan itu ketemu. Garisnya itu di situ. Kita terima, alhamdulillah, inilah. Nah itu pada saat itu sampai jadi kaya. Gak butuh yang lainnya gitu loh. Sudahlah adanya ini kok, kan butuh yang lainnya. Tapi walaupun meja itu penuh, ini supaya sampean paham tak ulangi lagi. Meja itu penuh, terus wah ini kok nggak ada ya. Nah itu masih miskin Pak yang di depan meja itu. Karena dia tidak membatasi dirinya. Paham ya? Jadi walaupun ikan asin dan nasi putih, tapi alhamdulillah inilah rezeki. Dia udah membatasi. Dia nggak nyari semur jengkol, nggak nyari. Itu dia kaya Pak orang itu. Tapi walaupun udah ada semur jengkol, sudah ada daging, masih nyari petenya kok nggak ada dia. Marah-marah sama istrinya, mana pete nih? Masih miskin orang ini. Itu. Jadi jangan keliru, jangan tertipu tuh. Jangan tertipu.
Makanya Allah itu memiliki sifat goni. Goni itu kalau diterjemahkan Indonesia itu maha kaya. Tapi jangan antum bayangkan bahwa Allah itu memiliki harta benda yang banyak, bukan. Maksudnya maha kaya itu tidak butuh apapun kepada alam semesta ini. Makanya kita nggak boleh memakai langsung nama Al-Ghani, nggak boleh, Pak. Harus Abdul Ghani. Abdul Ghani itu hamba dat yang tidak butuh. Wong sampean masih banyak butuh kok bilang Al-Ghani. Masih ngeragas kok. Masih geragas kok bilang Al-Ghani. Kan nggak boleh kita tuh langsung memakai nama Allah, harus dikasih Abdul gitu loh. Di belakang. Ya nanti dia kalau dikasih, sebenarnya yang paling nggak boleh itu kalau ada alnya, karena al itu menunjukkan makrifat ya. Misalnya sampean kasih anaknya Ar-Rahman, itu nggak boleh, karena Ar-Rahman itu memang hanya untuk Allah. Tapi kalau Rahman gitu aja itu masih umum artinya, karena al itu menunjukkan takrif. Takrif itu definisi tertentu. Jadi kalau sudah ada alnya, Ar-Rahman, maksudnya ya Allah. Gitu. Makanya kalau mau ngasih nama anak Abdurrahman, itu Abdurrahim, Abdul Ghani. Jadi kalau kita ini memakai kata Ghani atau disebut kaya, ya nggak bisa, karena kita masih banyak butuh. Nah, dalam persepsi kita manusia, ketika kita membatasi dengan rasa syukur, pada saat itulah kita kaya. Itu yang disebutkan Nabi, tidaklah yang dimaksud kaya itu banyaknya harta benda, tapi yang dimaksud kaya itu innal ghina ghinan nafsi, kan gitu. Yang dimaksud kaya itu kaya di dalam hatimu. Dengan istri yang ada sekarang, ya bentuknya kayak apa, mas pokoknya ya udahlah, ini memang jodoh saya syukuri, saya rawat, sebelum mati ya gak saya kubur. Pada saat itu sampai kaya, tapi walaupun ada orang istrinya cantik, masih cari aja, dia miskin, dia masih miskin. Gitu loh. Makanya harus dibatasi. Kalau nggak dibatasi ya nggak ada batasnya, Pak, itu keinginan kita itu. Batasnya kaya dan miskin itu ya kesyukuran itu tadi. Nah gitu ya. Jadi akan ditimpa kemiskinan yang kedua ini. Di samping derajat yang rendah, yang kedua adalah kemiskinan. Makanya orang-orang Yahudi itu kaya, ibarat orang makan tuh kayak nggak ada kenyangnya. Itu nanti ada lagi, kamu akan mendapati orang yang paling rakus dalam kehidupan dunia. Coba cari lagi rakus, coba rakus. Walata jidannahum ahroson nasi ala hayah. Ya. Di surat Al-Baqarah ya, juga ya surat Al-Baqarah. Rakus atau cari 1000 tahun. Mereka ingin hidup 1000 tahun. Ya, mereka ingin hidup 1000 tahun. 1000 tahun gitu. Atau 1000 gitu aja. Ada nggak surat Al-Baqarah? Ayat berapa? 96. Ayat 96, Pak. Iya, 96. Coba lah dibaca dulu lah terjemahannya biar ada suaranya. Mbah tadi, Mbah yang kuat, Mbah. Ya, 96. Ayat surat 2 ayat 96. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan dari siksa. Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
ternyata terjemahannya itu masih pakai bahasa lama ya, loba ya. Padahal kata loba ini udah jarang dipakai Pak ya. Sebenarnya rakus itu maksudnya. Tamak ya. Itu kan bahasa-bahasa lama itu. Tamak, loba itu. Jarang dipakai. Yang masih dipakai sekarang ini rakus. Jadi mereka itu akhirnya menjadi orang yang paling rakus dalam kehidupan dunia. Karena sudah digaris oleh Allah tadi, kamu akan miskin. Ini walaupun sudah dikasih makan kayak apapun ya, lapar aja orang dia sifatnya miskin. Itulah orang-orang Yahudi. Bahkan mereka ingin hidup, kalau bisa itu bukan kok 60 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Saking miskinnya itu, umur pun miskin untuk umur. Jadi dikasih 100 tahun tuh enggak cukup, 1000. Tapi kata Allah walaupun dikasih 1000 ya enggak bisa terhindar dari siksa. Wong mereka itu memang sifatnya miskin. Kalau dikasih 1000 ya minta 2000. Kan orang yang mentalnya miskin itu kan gitu sih Pak. Itu namanya mental. Jadi miskin kaya itu ada di mental Pak. Ya mental itu bahasa agamanya ya hati itu tadi. Kalau mental miskin itu ya berapapun banyaknya ya kurang aja. Karena ada anak yang nangis di jalan kan, nangis di jalan. Kenapa kamu nangis? Ada orang lewat. Kenapa kamu nangis? Uang saya hilang 5.000 gitu kan. Ya udah, jangan nangis. Ini Pak Om kasih 5.000. Dikasih 5.000, makin dia nangis. Lu kok makin nangis? Coba yang tadi nggak hilang jadi 10.000. Itu kalau mental miskin tuh. Itu kecil-kecil mentalnya udah miskin itu. Itu. Jadi kurang terus Pak. Kurang terus. Nggak ada syukurnya kita. Nah, itu nggak boleh. Nah, kehinaan tadi ya. Kalau kamu itu hanya menyenangi fisikmu, menyenangi jasadmu yang urusan-urusan dengan perkara dunia gitu ya maksudnya ya. Maka kamu akan terhina, kamu akan miskin, kamu akan kembali kepada Allah dalam keadaan dimurkai. Jadi memang kehidupan ini aneh. Kalau tidak dikasih tahu Allah, kita tuh sering salah Pak. Jadi orang yang berkutat terus dengan dunia itu dia malah jadi miskin terhadap dunia itu. Maksudnya nggak bisa berhenti dia, jadi kurang terus itu Pak. Semakin sampai itu bergelut mencari dunia itu makin kurang. Itu yang kalau ulama zaman dulu bilang seperti minum air laut. Semakin diminum semakin haus. Tadi kan gitu ayatnya. Kalau kamu hanya ngurusi fisikmu, hanya ngurusi tadi dicontohkan makanan-makanan itu yang tumbuh dari bumi, maka kamu akan mendapatkan jiwa miskin. Makanya jangan heran Pak, itulah benarnya Al-Quran. Jangan heran kalau orang itu sudah membawa uang 1 triliun masih kurang. Kalau ditumpuk di masjid ini penuh nih 1 triliun Pak. Uang 100 ribuan. Karena 1 triliun itu 1000 miliar. 1 miliar itu 1000 juta. 1 juta 1000 ribu. Jadi ada uang 1000 ditumpuk jadi 1000 lembar itu 1 juta. 1 juta ini dijejer lagi 1000 tumpuk itu 1 miliar. Udah 1 miliar tadi ditumpuk lagi 1000 itu 1 triliun. Kan ada orang korupsi itu sampai 3 triliun. Itu padahal udah tua loh dia Pak. Bukan kok masih muda. Jadi kira-kira berapa tahun lagi lah dia hidup itu. Tapi yang dibawanya 3 triliun apa habis loh mbak-mbaknya itu. Udah tua tuh apanya korupsinya 3 triliun gitu. Itu karena jiwa yang miskin. Tapi kalau jiwa kaya sampean makan sepiring, minum teh 1 gelas udah cukup.
nggak perlu yang lain-lain. Kalau dikasih jiwa yang kaya, itu. Udah ketemu bahagia. Makanya orang miskin itu jumpanya bahagia cepat, murah dan cepat. Tapi kalau orang kaya ketemunya bahagia ini mahal dan lama. Hanya karena pengen bahagia aja loh harus ke Hawaii. Berapa pesawatnya tuh? Ongkos di sana hotelnya, jauh perjalanannya. Hanya ingin ketemu yang namanya bahagia. Sementara si miskin ngajak keluarganya ke tukang bakso 50.000, ketawa-ketawa sudah pulang itu. Dan dunia milik mereka semua lah itu. Sebenarnya kan intinya kan ketemu bahagianya itu sih. Bukan kok harus jauh dari ini loh. Saya kasih tahu lagi ini prinsip hidup ini. Yang penting ketemu bahagianya itu. Kalau menurut saya malah yang disusahkan tuh orang ini. Orang yang kaya tadi. Pengen bahagianya datang kemana-mana. Jauh biayanya. Jauh tempatnya, jauh biayanya. Kenapa dia melihat bakso yang sepiring belum bisa bahagia? Belum. Lihat kampung sekitar rumahnya belum ketemu bahagia. Ya, dia di kota tempat dia tinggalnya misalnya sini Pekanbaru, nengok Pekanbaru belum bahagia. Namanya orang kaya belum bahagia. Kan susah Pak ya? Susah. Jakarta ibu kota Indonesia, Jakarta udah bolak-balik belum bahagia. Makanya sekarang lagi dirancang saking susahnya orang-orang kafir itu mencari bahagia. Dirancang sekarang pariwisata ke bulan. Cari sampai nanti di informasinya di YouTube banyak. Sudah mulai ada perusahaan yang akan itu. Jadi bayar nanti dibikin ini nginap di sana bulan. Jadi dia bisa bahagia kalau udah sampai sana. Kenapa? Karena di bumi ini udah sehari-hari. Ini sebenarnya Pak bukan kok hebat. Dia lagi disusahkan oleh Allah. Dipayahkan oleh Allah. Lah kita karena punya rasa syukur yang luar biasa. Bawa anak-anak ke sungai sebelah rumah aja. Seharian dia pulang-pulang gitu. Ini sebenarnya yang sedang disayang Allah gitu loh Pak. Karena dia punya standar yang sederhana. Udah nyampe bahagia itu. Kalau dengan yang sederhana saja sudah dapat bahagia, rasa bahagianya itu ya sama. Kalau udah ketemu itu sama. Makanya saya bilang kemarin dulu itu, orang yang tidur di atas balai bambu dengan yang tidur di spring bed di hotel yang mewah sama apa beda? Di gubuk bambu, alasnya bambu, tidur orang itu, terus ada di hotel mewah dengan kasur yang empuk, tidur juga. Beda nggak? Sama, orang udah tidur kok. Kan udah tidur. Kadang-kadang agak bedanya itu sebelumnya aja. Kalau udah tidur sama itu. Bahkan tergantung enak tidaknya tuh tergantung mimpinya. Kalau orang tidur tuh, walaupun di hotel mimpinya dikejar-kejar serigala ya ngos-ngosan Pak. Di gubuk bambu bertemu bidadari, wow sampai kencas dia. Gitu loh Pak. Nah orang yang miskin tadi begitu menggeletak udah nggak ada pikiran apa-apa langsung tidur. Orang kaya dibikin susah oleh Allah. Orang kaya yang nggak mau bersyukur tadi dibikin susah. Sudah di kasur yang empuk itu nengok TV dulu, main HP dulu, nggak juga mau terpejam itu. Kadang minum obat-obatan dulu ya Pak Robi, ada orang yang seperti itu. Itu kan bukan hebat Pak, dibikin susah dia sama Allah itu. Lah sampai pulang dari sini geblak langsung korok. Itu sampai lagi disayang oleh Allah. Makanya sampai ulama itu bilang salah satu ciri orang soleh itu gampang tidurnya. Maksudnya kalau dia mau tidur gampang. Bukan sedikit-sedikit tidur ya. Bukan sedikit-sedikit tidur. Kalau dia mau tidur tuh gampang. Karena kepasrahannya tinggi kepada Allah. Orang kaya dibikin stres Pak. Mau sampai kalau yang orang miskin ya tidur langsung tidur aja. Mau dikunci mau enggak pintunya tuh enggak ada pikirnya. Masuk lah situ. Apa yang mau diambil? Kan gitu. Kalau orang kaya Pak, wah, udah mau serap, udah dikunci tadi apa belum ya? Keluar lagi dia.
dibikin susah. Apalagi Pak kalau harta itu cuman kita tumpuk, nggak digunakan, nggak dimanfaatkan. Itu orang paling tersusah di dunia. Jadi dia tuh dititipi harta oleh Allah banyak, dia suruh jagain aja. Dimakan ya enggak, untuk apa ya enggak gitu. Tiba-tiba dia mati. Ini kan orang paling sengsara di dunia ini, Pak. Mending kalau yang untuk jalan-jalan tadi udah seperti ini kan. Itu dia cuma ditumpuk saja, dia suruh nungguin, suruh jaga, jangan sampai ada yang maling, jangan sampai ada yang ini. Repotnya bukan main itu. Tiba-tiba dia mati loh, ini dia apain yang ini. Banyak yang begitu, Pak. Banyak yang begitu. Rumah yang besar dia cuma suruh nungguin aja. Mobil yang ini suruh nungguin, suruh jaga, suruh nungguin. Tapi dia tidak memanfaatkan. Nah itu, mending kita ada uang sedikit infakkan, ada uang sedikit infakkan, itu ringan hidup kita ini, Pak. Ringan hidup kita. Coba kalau uang sampean itu hilang, sampean itu bilang alhamdulillah atau nyumpah-nyumpah. Uang sampean hilang di 1 juta. Alhamdulillah atau nyumpah-nyumpah. Nah, ya kan, kebanyakan orang pasti nyumpah-nyumpah. Kalau yang nggak beriman itu malah kata-kata binatang keluar semua itu. Gitu. Padahal kalau dipahami secara tenang, itu harusnya alhamdulillah, Pak. Kenapa? Karena titipannya diambil yang punya. Orang itu kalau dititipi sesuatu terus diambil yang punya, pasti senang. Pasti. Saya nitip sesuatu ke Pak Sum. Misalnya saya titip mobil gitu. Karena saya mau ke Jawa, saya titipkan dia. Dia setiap hari ketika saya di Jawa itu menjagain mobil itu kan. Jagain. Padahal bukan punya dia, dijagain. Ditunggu-tunggu. Dah 1 minggu nggak pulang-pulang, nggak usah. Dia menginginkan mobil itu segera diambil karena dia repot menjaga. Begitu udah ditelepon, udah Pak Sum, saya sudah sampai Pekanbaru. Wah, ya udah mau diambil, saya bisa tidur nyenyak. Seperti itu. Jadi begitu diambil, alhamdulillah. Tidak ada yang saya harus jaga lagi. Seperti orang parkir juga jaga parkir, mobil parkirannya itu diambil sama yang punya. Masa Pak yang parkir tuh nangis? Tukang parkir tuh mobilnya diambil orang, dia nangis. Dia itu bukan punya dia kok. Yang bikin sampean nangis kehilangan harta itu karena sampean itu masih berpikir harta itu punya sampean. Itu loh salahnya di situ. Kita itu masih berpikir kalau harta itu punya kita. Padahal kita ini nggak punya apa-apa. Dikasih Allah kalau sampai ini aja Pak sudah di depan saya, belum tentu rezeki saya. Kalau saya ngomong aja nggak saya minum ya bukan rezeki saya, entah siapa nanti yang minum. Gitu loh Pak. Gitu. Saya cuma nengokin aja. Jadi orang kaya yang hartanya banyak dibiarkan saja tidak diamalkan, belum tentu itu rezeki dia. Tiba-tiba dia mati. Nah, jadi kalau orang itu hanya mengurusi fisiknya saja, maka rodadenahu asfala safilin, gitu. Akan dikembalikan ke derajat yang paling rendah, yaitu senilai harganya itu, senilai harga jasadnya itu. Jasad senilai harga jasadnya yang seandainya dia tidak dikasih roh, lahir ya pasti nggak ada yang mau itu. Nggak ada orang jualan janin yang udah mati, itu nggak ada orang dijual, dikasihkan orang aja nggak mau. Kubur sendiri, oh anakmu masa saya suruh kubur, dikasihkan orang aja nggak mau. Begitulah rendahnya. Masih bagusan binatang itu, dikasihkan orang dijual masih mau. Itu maksud rodadena itu di situ ya. Jadi rodadena itu yang kedua pemahamannya adalah dikembalikan ya hanya seharga fisiknya lah. Karena apa? Karena iman itu kan yang menampung itu kan roh, Pak. Ini kan ilal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Yang menampung iman itu kan roh, bukan jasad.
Karena iman itu tasdikun bil kolbi dia pertama itu. Membenarkan dengan hati. Berarti ini pekerjaan roh iman. Percaya itu kan pekerjaan rohani. Nah, setelah dari iman itu tadi sudah betul, hatinya sudah betul, fisik ini ngikut. Wa amilus sholihat. Tangannya jadi dermawan, kepalanya jadi sujud, punggungnya jadi rukuk. Nah, itu jadi fisik ini hanya menerjemahkan dari apa yang di dalam hati ini. Itu yang paling cocok. Kalau fisik dengan hati bertentangan, mana yang dinilai Allah? Hati kan? Berarti fisik itu harus menerjemahkan isi hati. Kalau tidak, maka hati yang dinilai, bukan fisiknya. Fisiknya dia sholat, tapi hatimu sholat ya. Nah, ini agak dalam lagi nih. Ini udah mulai agak dalam-dalam loh kita ngajinya ini lama-lama. Ya kan? Yang dinilai Allah itu hatimu, bukan jungkir balikmu di situ itu. Kalau jungkir balikmu itu ya fisik itu. Dia gambaran dari hatimu. Jadi kalau dia bukan gambaran dari hatimu, maka hatimu yang dilihat Allah, bukan gambarannya. Gitu loh. Kamu gambarannya sedang taat kepada Allah, gambaran sedang taat itu sujud. Tapi kalau kamu jalan-jalan ke pasar kok fisikmu sujud, ini kontradiksi. Gerakanmu itu tidak sedang menunjukkan isi hatimu. Lawang hatimu sedang belanja di pasar kok fisiknya sujud. Ini kalau direnung-renungkan tuh ngeri, Pak. Itu malah kayak kita itu apa istilahnya? Ngejek ya. Ngejek Allah. Fisiknya kita kasihkan kepada Allah, tapi kitanya pergi loh. Itu kan kurang ajar itu. Itu kurang ajar itu. Fisiknya diserahkan Allah, orangnya pergi. Loh gimana? Yang disuruh menghadap itu kamu, bukan kepalamu, bukan. Kepalamu sujud itu menggambarkan kamu. Ini kan kepala saya, Pak. Ini tangan saya, bukan saya ini. Ini kepala saya, ini tangan saya, ini kaki saya. Sayanya ya yang roh itu. Makanya yang disahadatkan Allah itu kan bukan fisik. Roh yang disahadatkan itu. Masih Masih ingat enggak di YouTube di YouTube yang part pertama itu. Ya, bahwa kita pertama itu di alam roh. Itu yang disahadatkan. Mana ada dijelaskan dalam Al-Qur'an fisik disahadatkan itu. Fisik itu hanya mengikuti roh. Kalau rohnya bersahadat ya fisiknya itu ditampilkanlah orang bersahadat tuh kayak apa. Masa orang bersahadat tuh nggak pernah sujud tuh gimana gitu. Makanya disebut ingkar atau kafir. Itu menutupi, mengingkari fitrah yang sudah diberikan tadi. Fitrahnya tauhid, pekerjaannya tidak tauhid. Itu maka disebut dia menjadi orang yang kafir, menutupi potensi ketauhidannya itu. Nah, gitu loh. Makanya yang di alastu birabbikum itu ya roh. Yang bapak itu yang waktu ditanya itu. Masih ingat enggak? Masih ingat kan? yang Pak Asrofi itu yang ditanya Allah itu, aku ini Tuhanmu bukan? Itu yang Pak Asrofi. Kalau yang lagi dibentuk dari sperma jadi segumpal darah, itu nanti tempatnya Pak Asrofi. Makanya roh kita ini terpenjara dalam. Roh itu kalau mau bahagia itu gampang. Yang repot itu fisik. Roh itu kalau mau bahagia, misalnya sampean itu menginginkan ada wanita cantik, siapa? Kita inginkan tuh jadi istri kita. Itu kalau untuk membahagiakan roh, sampean tinggal duduk aja di balai-balai gini, terus dibayangkan menikah dengan si wanita itu, terus apa istilahnya saling bermesraan, itu sampean udah senyum-senyum sendiri. Udah selesai, udah senyum-senyum sendiri.
Tapi kalau melayani fisik, ya harus ketemu, harus menikah betulan, harus berhubungan badan, repot kan? Roh itu direpotkan fisik, Pak. Direpotkan oleh fisik. Misalnya kok tidak disuruh di sini, pergi deh. Makanya ada hadis dari Nabi itu, ada malaikat itu yang menjaga roh. Jadi ada 4 malaikat itu yang akan hadir pada saat kita mau mati. Yang pertama itu malaikat yang mencarikan kita makanan. Dia akan berkata, Pak, saya sudah ke timur, ke barat, utara, selatan mencarikan makanan untuk Bapak, itu sudah nggak ada lagi. Ini laporan malaikat itu pada saat manusia itu mau mati. Padahal makanan banyak, dia pun orang kaya, di dapurnya aja ada. Tapi kata malaikat itu nggak ada lagi, Pak. Misalnya kok ditanya, itu yang di dapur tuh sudah bukan untuk Bapak itu. Untuk Bapak udah nggak ada lagi. Iya, itu yang di dapur, di kulkas nggak ada tulisannya untuk Bapak lagi. Jadi saya sudah cari di seluruh bumi ini nggak ada lagi. Pergi malaikat. Yang kedua, malaikat pencari minuman. Pak, saya sudah cari air minuman untuk Bapak, ya, yang mengandung air lah, bukan hanya minuman, buah-buahan juga. Itu sudah nggak ada, Pak, tulisannya yang untuk Bapak itu. Yang ketiga itu malaikat penjaga nafas. Pak, saya sudah cari napas di mana-mana. Ini kayaknya nggak ada lagi ya Bapak napas ini. Loh, napas itu ada yang nyari loh, Pak, supaya bisa bernapas lagi kan dicari sama orang kan. Kadang-kadang sama dokter tuh ditaruh supaya bisa bernapas. Tapi kalau malaikat tuh bilang itu bukan napas dia, yang nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, Pak, walaupun dimasukkan oksigen itu nggak bisa masuk. Sudah dipasang loh, kan aku lagi pakai oksigen. Iya, tapi ini bukan untuk Bapak, untuk pasien yang lain. Bapak udah habis. Lalu yang ketiga ini yang terakhir tuh yang menjaga roh. Jadi roh itu sebenarnya ingin pergi, ingin lepas dari kita. Tapi ada malaikat suruh jaga supaya di situ aja. Kalau belum waktunya jangan pergi. Karena roh itu direpotkan oleh jasad itu. Sampai kalau ingin jadi orang kaya itu mimpi itu enaknya bukan main, Pak. Cepat lagi. Mimpi jadi raja itu cepat kan, kalau roh itu kan cepat kan. Tapi kalau dikerjakan dengan fisik, wah, berapa lama Pak bisa jadi raja itu? Jalannya berliku. Sekarang Bapak ingin ke Jakarta, pengen Pak? Sebelumnya sudah pernah lihat Jakarta, syaratnya itu aja. Sebelumnya sudah pernah lihat Monas, sudah Bapak bisa sekarang pergi. Kalau rohnya yang pergi bisa sekarang. Ya, asal pejam-pejam sedikit gitu udah Monas. Bayangkan. Iya. Itu kan kekuatan roh, karena roh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Makanya sampean sholat, dia pergi ke pasar tuh bisa. Gitu. Tapi kalau kita jalani betul ke Jakarta, ya ongkosnya berapa? Itu loh Pak. Jadi maksudnya kerepotan kita di dunia ini yang ngurusin fisik ini loh. Tiap hari minta makan terus. Coba kalau roh itu, roh jarang makan. Bahkan orang yang nggak pernah dikasih makan pun nggak terasa dia tuh sakit. Ya kan? Rohnya nggak pernah dikasih makan, itu dia nggak terasa kalau sakit. Tapi kalau jasad, aduh, ngerepotin betul-betul. Makanya jangan hanya ngurusin fisikmu. Kamu nanti hanya dihargai dengan harga fisikmu itu. Sedangkan fisik manusia itu nanti jadi bahan bakar neraka. Jadi waquduhan nasu wal hijarah. Batu dan manusia itu bahan bakar neraka. Tapi kalau kamu olah rohmu ini, kamu ajak dia, kamu asah dia sehingga dia menjadi indah, hatimu menjadi indah, menjadi bening, maka kamu tidak akan ditempatkan di asfala safilin. Tetapi kamu akan mendapatkan ajrun ghairu mamnun, akan mendapatkan balasan yang tidak pernah terputus. Bisa dipahami Pak? Ya, yang penting hadir dulu lah.
paham tuh berikutnya. Karena kalau nggak mau hadir itu sudah ditulis sombong dengan Al-Quran itu bahaya. Yang penting selamat dulu dari sombong. Masalah nggak bisa-bisa, pokoknya asal dibolak-balik diulang-ulang kan lama-lama ngerti juga. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.